Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 20 Januari 2024, market lumayan volatile di hari Jumat kemarin ya, karena ada beberapa rilis data dari Inggris, Amerika Serikat yang sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, teman-teman, sehingga ada gejolak yang lumayan signifikan terhadap DXY atau indeks dolarnya, sehingga ini mempengaruhi aset-aset kelas yang lain, teman-teman. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya. Dari Inggris kemarin kita dapat data soal core retail sales, di mana hasilnya negatif banget, jelek banget. Kemudian datang dari Amerika Serikat, penjualan rumah lama, kemudian Michigan inflation, lalu ada rilis data soal Michigan consumer, itu negatif ya, rata-rata negatif. Dan dengan sentimen ini sudah cukup membuat indeks dolar kemarin turun tipis 0,18%. Dan turunnya indeks dolar ini kemarin mempengaruhi beberapa market seperti dari gold atau emas, kemarin naik sekitar 0,33%. Kemudian S&P 500 naik 1,23%. Bitcoin dan kawan-kawan ya sempat volatile, sempat drop bentar, tapi at the end sekarang dia terlihat positif 0,68%. Tapi apapun itu, penurunan dari indeks dolar ini memberikan impact terhadap aset kelas yang lain. Dan di perdagangan hari ini, hari Sabtu, nggak terlalu banyak news ya. Market forex juga bakalan tutup juga, teman-teman. Jadi mungkin trader-trader yang memang banyak trading di market futures, forex, komoditi itu akan off. Saham juga bakalan off, dan untuk kripto tetap jalan 24 jam. Jadi itu ya, biasanya memang weekend volume perdagangannya cenderung kecil dan rawan banget sama aksi taking profit. So, waspada buat teman-teman yang mungkin trading. Oke, kita akan lihat teman-teman dari beberapa sentimen atau news yang ada di perdagangan kemarin. Saat ini kasus Coinbase melawan SEC masih seru ya untuk diperbincangkan, di mana memang 2 hari lalu dua 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 perusahaan, Coinbase sama SEC bukan perusahaan ya. Ya itulah, dua lembaga ini ketemu teman-teman untuk di pengadilan ya, mengajukan beberapa argumen, dan saat ini sih belum mendapatkan kesimpulan, tapi ringkasannya seperti ini. Kasus ini dimulai dari Juni 2023. SEC melawan Coinbase sejauh ini merupakan salah satu pertarungan yang terbesar. Ya, SEC pada masa itu memang benar-benar gencar banget menyerang exchange kripto. Tidak hanya Coinbase, Binance, kemudian Kraken, dan exchange-exchange yang lain juga diserang sama SEC ya. Selama persidangan, Hakim Faila menunjukkan pemahaman mendalam terhadap industri kripto, berulang kali menekankan ke pengacara SEC untuk menjelaskan mengapa dan kapan token harus dianggap sebagai sekuritas. Jadi kasusnya belum clear nih soal sekuritas itu yang seperti apa, token yang seperti apa yang disebut sekuritas. Dan ini merujuk kepada 13 kripto yang kita sempat bahas di perdagangan kemarin, atau di video yang kemarin ya, kita udah bahas ada Cardano, ada Matic, dan kawan-kawan itu yang disebut sebagai sekuritas oleh SEC. Teman-teman, resiko paling berbahayanya adalah ketika koin-koin tersebut dianggap sebagai sekuritas, maka untuk Coinbase bisa mempertahankan diri, mendapatkan license di Amerika Serikat, mereka harus siap untuk melakukan delisting koin-koin tersebut bila mana koin-koin tersebut terbukti sebagai sekuritas. Itu adalah kemungkinan terburuknya. Dan penasihat Coinbase itu membantah klaim jaringan dan juga komunitas kripto yang diberi label sebagai perusahaan bersama atau sebagai sekuritas yang merupakan saham ya, dianggap sebagai saham, dengan alasan bahwa pembelian token di pasar sekunder tidak memiliki hak yang setara dengan saham dan juga transaksi serupa. Hakim Faila belum memutuskan apakah kasus ini harus dilanjutkan atau apakah mosi pemecatan Coinbase harus dikabulkan. Patut dicatat, dia memiliki latar belakang dalam penolakan kasus kripto. Oh, jadi hakim yang memimpin ini lebih kepada pro terhadap kripto, teman-teman. Ya, kita lihatlah gimana ke depannya lanjutan daripada kasus dari SEC sama
Coinbase ini. Tapi ini masih akan menjadi pertarungan yang seru dan mungkin memberikan impact terhadap market kripto secara keseluruhan. Gitu, teman-teman. Kemudian, teman-teman, ada berita lanjutan lagi tentang arus keluar yang muncul ya di GBTC, teman-teman. Ini adalah Grayscale Bitcoin Trust, sebuah produk ETF yang terus mengalami arus keluar yang sangat signifikan. Jadi dalam beberapa hari terakhir, sejak ya kisaran tanggal 18 Januari setelah Bitcoin ETF di-approve, Grayscale Bitcoin Trust itu mengalami arus keluar yang lumayan signifikan. Kenapa demikian? Setelah aku cek, teman-teman, ternyata dia ngasih fee yang kemahalan. Jadi GBTC itu fee-nya sekitar 1,5%. Ini jauh-jauh lebih mahal daripada produk ETF serupa yang diluncurkan oleh perusahaan lain. Ya, perusahaan lain cuma ngasih fee sekitar 0,20% saja, 0,2% saja, teman-teman. Tapi Grayscale malah ngasih fee sampai 1,5% dan ini nggak kompetitif, teman-teman. Ya, sehingga investor-investor pada panik semua keluar dari Grayscale Bitcoin Trust. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Grayscale terpaksa untuk memindahkan aset mereka, ya, itu ke Coinbase Prime Deposit. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang. Jadi udah beberapa hari, teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena Bitcoin Trust kan ETF-nya Grayscale ini kan harus di backup nih sama Bitcoin. Kalau investornya aja udah jualan Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust ini ya mau nggak mau Grayscale juga harus jualan juga untuk aset kripto mereka. Dan ini dimanfaatkan oleh para investor ya. Mumpung ada produk yang lebih murah, ya udah kita keluar aja dari Grayscale dan masuk ke produk-produk yang lebih kompetitif untuk biaya fee-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya outflow yang terjadi pada Grayscale ini berdampak sama Bitcoin, teman-teman. Sehingga Bitcoin kalau teman-teman perhatikan belakangan itu mengalami tekanan jual yang lumayan signifikan. Tapi impact-nya ini tentunya hanya sementara. Karena setelah investor-investor ini keluar dari Grayscale, ya kemungkinan dia akan masuk lagi ke produk ETF yang lain. Jadi potensi untuk arus masuk saya rasa masih akan terbuka untuk jangka waktu ke depan. Maka dari itu koreksi market yang terjadi sekarang itu hanya sementara waktu saja. Mungkin membutuhkan beberapa minggu, teman-teman. Itu kemudian ya ini sebuah analis, teman-teman, yang melihat bahwa Bitcoin price recover karena memang adanya potensi risiko pada DXY, kekuatan DXY melemah ya di perdagangan kemarin dan juga ada tekanan jual dari GBTC juga. Nah, itu sih dari berita. Kemudian berita kemarin juga ada Tether yang dikabarkan ini melakukan akumulasi berikutnya. Jadi ada initial buy yang dilakukan ya, dan ini adalah merupakan salah satu perusahaan yang pelan-pelan ini banyak sekali melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Tether salah satu pemilik Bitcoin terbesar di dunia, teman-teman. Jadi mereka jualan USDT itu ya beberapa reserve dibelikan Bitcoin, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu news yang cenderung positif sih buat market. Terus berita datang dari apa nih, Fed Funding Tools. Jadi Fed Funding Tools ini kemarin diciptakan oleh Fed dengan tujuan untuk membantu banyak perbankan yang kolaps. Kalau teman-teman ngikutin market dari bulan apa ya itu ya, dari bulan April ya kalau nggak salah, April 2023 kemarin, itu kan ada beberapa perusahaan atau perbankan yang kolaps. Sebut saja Silicon Valley Bank. Itu mereka kesulitan likuiditas. Kenapa begitu? Karena kenaikan suku bunga dari Fed. Nah, karena mereka kesulitan likuiditas nih, artinya ketika orang mau narik duit dari bank itu duitnya nggak ada, teman-teman, cashnya nggak ada. Gitu. Kenapa demikian? Ya karena ketika Silicon Valley Bank ini memperoleh dana atau mendapatkan deposito dari para investor, uangnya itu dibelikan obligasi. Nah, obligasinya belum cair, orang-orang udah pengen narik dana mereka atau uang mereka, sehingga mereka nggak punya uang. Nah, diciptakanlah Fed Funding Tools. Dengan tujuan, Fed pengen membantu likuiditas dari para perbankan tersebut.
Itu artinya Fed cetak duit, teman-teman. Itu sempat tuh waktu itu Fed balance sheet-nya mengalami kenaikan dan market kripto juga mengalami tren positif. Tapi itu hanya sementara. Dan sekarang kalau kita perhatikan dari trennya, itu terus mengalami kenaikan lagi dalam beberapa bulan ini, teman-teman, yang mengindikasikan bahwa sebenarnya dolar itu naik, supply-nya naik, teman-teman, di market. Itu ini mungkin akan memberikan impact terhadap tren yang positif untuk market jangka pendek, teman-teman. Tapi kalau untuk jangka panjang ya tentunya inflasi terhadap dolar. Itu dari beberapa news. Kemudian Manta Network yang kemarin baru listing di beberapa exchange itu dikabarkan kena kasus atau kena isu money laundering. Teman-teman, ini disampaikan kemarin, beritanya cukup hangat ya, di mana Manta ini disebut-sebut sebagai tempat exit, teman-teman, tempat exit. Pergerakannya apa namanya, dimanipulasi oleh beberapa wallet, beberapa trader gitu, yang memberikan impact terhadap pergerakan harga Manta yang cukup volatile di awal perdagangan. Apalagi mereka kan baru listing tuh di Bitham ya kalau nggak salah, di mana itu banyak bandar Korea di sana, teman-teman. Jadi Manta teman-teman yang udah cuan dari Manta karena ikut airdrop atau sempat beli di harga murah, ya congratulations buat kalian. Tapi untuk sekarang ini udah mulai ada masalah, teman-teman. Jadi berhati-hatilah ya buat Manta. Itu dari beberapa news dan juga narasi dari market kripto. Sekarang mari kita lihat gimana sih pergerakan dari market Bitcoin. Setelah kita lihat tadi BTC Dominance itu mengalami tren kenaikan lagi ya, tipis naiknya, cuman ya volatilitas terjadilah pada market. Market Bitcoin kemarin sempat drop turun sampai kisaran 40.200, tapi sekarang pelan-pelan udah mulai sedikit recover ke 41.600. Aku nggak expect loh pergerakan Bitcoin bisa sevolatil kemarin, teman-teman. Jadi sempat drop tuh Bitcoin turun ya, teman-teman. 42.200, kemudian di spike up naik lagi dengan kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi ini ngeri banget sebenarnya di perdagangan kemarin, dan memang ada semacam pergerakan dari whales atau smart money di perdagangan kemarin. Cuman ini pelan-pelan udah pada distribusi barang. Jadi dead cat bounce tercipta, dan ini memang sangat mematikan bagi para traders, khususnya di market futures. Karena rawan banget kena liquid ya. Jadi mungkin sentimen market saat ini masih negatif dari Bitcoin sendiri. Kalau menurut saya masih negatif, dan saya sendiri belum ambil posisi beli juga, teman-teman. Saya lagi menunggu harga Bitcoin cenderung lebih diskon dari harga sekarang ya, karena ini kan belum seberapa nih. Saya melihat pergerakan Bitcoin ini masih sideways saja, masih belum seberapa. Dan dengan volume smart money yang kecil seperti sekarang ini, saya masih yakin kalau Bitcoin masih akan berpeluang untuk turun lagi. Ekspektasi saya sih nggak dalam-dalam ya, mungkin di bawah 38.000 lah. Ya mungkin 36.000 atau 35.000. Nah itu udah posisi ideal buat kita melakukan pembelian. Let's say kalau harga tersebut dikasih, teman-teman. Jadi kalau dari saya melihat ya seperti itu. Untuk jangka waktu pendek, volume perdagangan Bitcoin cenderung mengalami kenaikan, tapi belum ada indikasi smart money yang masuk. Jadi dari sini ya saya masih menahan stable coin saya. Ya, semua aset saya masih dalam bentuk stable coin, jadi belum ada beli lagi, teman-teman. Saya masih nunggu harga-harga diskon. Itu ya pergerakan Bitcoin cenderung volatile. Hati-hati bagi teman-teman yang trading di market futures. Kalau pakai leverage tinggi, rawan banget kena liquid ya. Apalagi teman-teman yang nggak punya analisa sendiri, nggak punya trading plan sendiri. Saya agak takut, teman-teman. Takut lihat apa ya, ibarat kalau teman-teman naik naik mobil, kalian nggak punya pengalaman, nggak punya planning, nggak punya SIM, nggak punya surat izin ya, kalian ugal-ugalan trading, ya udah itu berpeluang untuk loss, teman-teman. Jadi modal itu adalah sesuatu hal yang penting di market ya, jangan gerasa-gerusu. Kenapa? Karena modal itu adalah kesempatan kita untuk meningkatkan modal yang lebih besar. Kalau kita udah punya modal, ya ya kita bisa dapetin modal yang lebih besar, teman-teman. Tapi kalau kita kehilangan modal, maka power kita pun juga akan hilang ya. Jadi eh, kadang-kadang tanpa posisi itu lebih baik daripada kita punya posisi di market.
Jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau saya melihat sih sekarang ya udah, karena smart money-nya udah kosong, udah sepi juga, market cenderung agak slow. Jadi menurut saya ini kesempatan buat dapetin harga-harga murah sebenarnya. Tapi kita harus sabar juga sih melihat potensi kedepannya seperti apa. Jadi untuk sekarang itu secara jangka waktu menengah, saya rasa pergerakan Bitcoin masih akan koreksi. Dalam jangka waktu pendek ada potensial loh Bitcoin mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat tadi volumenya udah naik. Terus dari smart money kosong, jadi ya karena smart money-nya kosong, memungkinkan untuk kenaikan jangka pendek saja. Lalu kalau kita lihat dari MACD dari time frame 1 jam ini bagus ya teman-teman. Ini ada indikasi kenaikan memang. Jadi kita tunggu aja seberapa tinggi pergerakan Bitcoin bisa naik. Mungkin target-target terdekatnya ke 42 ribuan, 42.500 something. Target-target terdekat lah teman-teman. Tapi saya nggak expect kalau pergerakan Bitcoin bakalan naik tinggi ya. Jadi itu dari time frame 4 jam juga kurang lebih sama. MACD masih merah, cenderung ada indikasi kenaikan jangka pendek. Jadi itu untuk weekend pergerakan Bitcoin apakah bakalan menarik atau enggak. Dari BTC dominan sideways parah teman-teman, dan ini tentunya bukan berita bagus untuk altcoin ya. Sementara Ethereum masih tetap strong, GRT nyungsep terus. Oh iya, kalau teman-teman mau ambil GRT bisa tunggu di kisaran 0,13 ya, level support buat GRT. Kemudian ada yang juga nanya render gimana nih, render apakah udah menarik atau enggak. Coba kita lihat RNDR. Nah ini koin-koin apa namanya, koin-koin di AI itu cenderung turun lebih awal ya teman-teman. Sorry tadi nggak bisa. Nah kita coba masuk ke render. Render udah turun sekitar 4%. Pergerakannya sangat volatile dan ekstrim di perdagangan kemarin. Kalau saya sih melihat ya tunggu koreksi lah. Siapa tahu bisa turun ke $3. Teman-teman mau masuk di area tersebut ya monggo aja. Kalau dari sekarang, kalau menurut saya harga sekarang masih belum ya, meskipun render punya volatilitas yang bagus. Jadi ya sabar dulu aja teman-teman. Kalau dari saya sih gitu aja buat Bitcoin dan altcoin ya. Saya rasa pergerakan Bitcoin kali ini cuma koreksi sementara, cuma koreksi wajar aja. Jadi manfaatkan aja momentum ketika teman-teman sudah dapat harga-harga yang cukup oke. Dari saya masih melihat potensial koreksi berpeluang terjadi pada market. Itu jangka pendek naik, jangka menengah mungkin masih akan korektif. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin yang pengen dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.